Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Tanggung Jawab dan Tujuan Audit, yang dimana saya sebagai pembaca pertama tentang tanggung jawab audit. Menurut USA 1 atau 110 SA, revisi menyatakan audit memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan. Tanggung jawab auditor dari salah saji material terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, salah saji material versus tidak material. Dianggap tidak material apabila kesalahan tersebut belum dikoreksi. Auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa atas material telah terpenuhi. Yang kedua, keyakinan memadai. Ketiga, kesalahan versus kecurangan. Kesalahan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan adalah kesalahan dalam salah saji laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Yang keempat, skeptis profesional. 5. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kesalahan saji, yaitu kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja seperti perhitungan kealfaan, kesalahpahaman, dan kesalahan penerapan standar akuntansi. Yang keenam, tanggung jawab auditorial dalam mendeteksi kecurangan material. Auditorial harus mampu mendapat keyakinan bahwa laporan keuangan yang telah bebas dari salah saji material. 7. Tanggung jawab auditorial untuk membongkar tindakan-tindakan ilegal. Apabila pihak auditor telah mengetahui tindakan-tindakan ilegal, maka mereka mempertimbangkan beberapa tindakan. Yang pertama, mempertimbangkan terhadap laporan keuangan yang telah disajikan. Yang kedua, mempertimbangkan dampak dari tindakan ini terhadap KAV dan manajemen. Yang ketiga, auditor harus mengkomunikasikan dengan komite audit. 8. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material, yaitu dengan merencanakan dan menjalankan audit dengan tepat. Demikianlah hasil dari yang saya sampaikan, yang akan dilanjutkan oleh kawan kami Umi kepada kawan kami. Kami persilahkan. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan tentang penetapan tujuan pengauditan. Auditor menjalankan pengauditan atas laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan siklus dalam melakukan pengujian audit atas transaksi-transaksi yang mempengaruhi saldo akhir suatu akun, serta melakukan pengujian audit atas saldo akun dan pengungkapan terkait. Adapun tujuan dari pengauditan yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan audit terkait transaksi, yang kedua adalah tujuan audit terkait saldo, dan yang ketiga adalah tujuan audit terkait penyajian. Adapun yang pertama adalah tujuan audit terkait transaksi, artinya beberapa tujuan audit harus terpenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat. Adapun yang kedua adalah tujuan audit terkait saldo. Tujuan audit terkait saldo artinya beberapa tujuan audit harus terpenuhi oleh masing-masing saldo akun. Yang ketiga adalah tujuan audit terkait penyajian. Artinya terdapat tujuan audit spesifik terkait penyajian dan pengungkapan akun piutang dagang dan wesel bayar. Adapun beberapa tujuan audit terkait transaksi terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama adalah keterjadian transaksi yang dicatat harus benar-benar ada. Tujuan ini terkait dengan apakah transaksi yang dicatat telah benar-benar terjadi, seperti contohnya memasukkan penjualan dalam jurnal penjualan ketika tidak ada transaksi yang terjadi.
ini merupakan suatu pelanggaran terhadap tujuan keberadaan. Adapun yang kedua adalah kelengkapan transaksi yang ada telah dicatat. Tujuan ini terkait dengan semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal telah benar-benar dimasukkan. Tujuannya merupakan penyeimbangan dari asersi manajemen mengenai kelengkapan untuk kelompok-kelompok transaksi. Adapun yang ketiga, akurasi. Akurasi transaksi yang dicatat disajikan dalam jumlah yang benar. Adapun tujuan terkait dengan akurasi informasi atas transaksi dan merupakan salah satu bagian dari asersi manajemen untuk kelompok-kelompok transaksi. Adapun yang keempat adalah pemindah bukuan dan pengiktisaran. Transaksi yang dicatat telah dimasukkan dalam arsip utama dengan tepat dan telah diikhtisarkan dengan benar. Adapun yang kelima adalah klasifikasi transaksi. Klasifikasi transaksi yang dimasukkan dalam jurnal klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Adapun yang keenam adalah penetapan waktu transaksi. Penetapan waktu transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuannya adalah supaya penetapan waktu transaksi merupakan penyeimbangan asersi pisah batas manajemen. Adapun yang ketujuh adalah tujuan khusus audit terkait transaksi. Setelah tujuan audit terkait transaksi ditentukan, tujuan khusus audit terkait transaksi untuk setiap kelompok transaksi yang penting dapat dikembangkan. Adapun yang kedua adalah tujuan terkait saldo. Berikut ada 8 tujuan terkait saldo. Yang pertama adalah keberadaan jumlah yang dicatat memang benar-benar ada. Yang kedua adalah kelengkapan jumlah yang ada telah dicatat. Adapun yang ketiga, akurasi jumlah yang dimasukkan dinyatakan dalam jumlah yang benar. Adapun yang keempat adalah klasifikasi jumlah yang dimasukkan pada daftar milik klien telah diklasifikasikan dengan benar. Adapun yang kelima adalah pisah batas yang dimaksud dengan pisah batas adalah transaksi mendekati tanggal neraca dicatat dalam periode yang benar. Kemudian yang keenam, keterikatan perincian saldo akun sesuai dengan jumlah di arsip utama yang terkait. Adapun yang ketujuh adalah nilai terrealisasi. Aset dicatat pada estimasi jumlah yang dapat terrealisasi. Adapun yang terakhir adalah hak dan kewajiban. Selain eksistensi, kebanyakan aset harus dimiliki sebelum dapat diterima untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Demikian pula liabilitas harus merupakan kewajiban entitas. Hak selalu dihubungkan dengan aset dan kewajiban dengan liabilitas. Tujuan ini adalah pelengkap asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.